Tiga, dua, satu, like on. Like, comment, and subscribe dan nyalakan juga notifikasinya. Untuk mengenali Indonesia adalah negara toleransi. Seperti Pak Ruli yang bilang itu bukan uang dulu, tapi adalah mengedukasi masyarakat. tiba-tiba dia jadi anggota Banser terus pada ngecek kan benar nggak nih gini gitu. Era komunikasi massa itu disebut dengan barat efek teori atau teori peluru. Kita katakan 1 sampai 10 orang itu 9 diantaranya pasti menggunakan medsos gitu. 10 mungkin atau semuanya. Di antara 1 sampai 10, 12-nya itu pakai medsos. Ilmu 4 sekawan ini, wah super sekali. Kenapa? Karena sampai kapanpun dengan era informasi seperti sekarang, hoax pasti akan selalu ada. Tinggal packagingnya seperti apa. Mungkin yang belum ada kemampuan atau mempunyai skill bisa diasah, mungkin ini jalan atau yang menjembatani untuk mendapatkan pundi-pundi rezeki. Channel Ganal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganalis, ketemu lagi kita hari ini bersama saya Bang Ganal dan tentunya di channel Ganal. Oke, hari ini hari yang istimewa. Kita kamera ke sana. Kenapa? Karena di studio kita sekarang sedang riuh rendah, dihadiri oleh banyak tamu-tamu yang spesial, tamu-tamu khusus. Karena kebetulan hari ini tadi di Tanah Bumbu itu ternyata ada satu kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman pasca sarjana Uniska. Itu kegiatannya BIMTEK dengan tema generasi Z, kreatif dan anti hoax. Nah, di depan saya udah ada ini, mereka ini terdakwanya, provokator-provokatornya udah ada di sini. Ini mereka yang bikin gara-gara sehingga tadi jadi rame gitu kan. Nanti kita akan tanya-tanya dan di sana juga tepuk tangan dong nih pesertanya loh. Ini barang sampel dari peserta yang tadi. Ini salah satu barang contoh. Gitu, kan. Yang tadi mereka juga udah ikut di acara BIMTEK. Nanti kita tanya-tanya juga mereka. Nah, kita kenalan dulu nih dengan ada 3 orang narasumber saya. Boleh kenalan satu-satu mungkin dari yang termuda mungkin. Yang termuda. Pak Rici. Bang Amar, silakan Bang Amar. Baik, kamera ke sana ya. Iya dong. Apa aja nih yang perlu dikenalkan? Kenalan dulu lah. Nama ya, nama. Nama jelas. Kan? Nama? Muhammad Absar Jadi. Panggilannya? Panggilannya Amar. Amar. Sekolahnya? Sekolahnya di Uniska sekarang. Di Uniska. Oke. Kemudian selanjutnya yang tengah-tengah umurnya? Umur sih, nama katanya. Nama ya, benar. Namanya nama lengkap Sugi Mukti ya. Sugi Mukti. Panggilannya Michael ya. Wah. Yang protes kan lagi giliran saya. Sugi Mukti. Panggilannya Ugi atau Bang Ugi. Biasanya kalau di IG saya santuy. 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 Michael Santuy. Asik. Kemudian yang terakhir Saya Rici Petroza. Bang Rici Petroza. Sekolahnya S1-nya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke. Terus sekarang lagi S2 untuk di Magister Ilmu Komunikasi di Uniska bareng teman-teman ini. Oke. Panggilannya cukup dengan Johnny Depp. Jadi dia kalau kenal Bang Opik, ya ini abangnya. Nah, saya mau nanya nih sekarang nih. Ya. Jadi tadi ada acara BIMTEK gitu ya. Ide dari mana sih
kok bisa ngadain acara BIMTEK tiba-tiba tanpa ada sponsor, tanpa ada hujan badai, kok tiba-tiba ada BIMTEK di Tanah Bumbu. Wah. Gimana Bang? Boleh nggak dijelasin secara bersama-sama? Ayo, 1, 2, 3. Secara Tidak dari langit itu Dari emang. langit, ya. Kalau boleh disimpulkan, menurut saya nanti teman-teman juga menambahkan, BIMTEK itu sebenarnya adalah aplikasi dari apa yang kami dapatkan di perkuliahannya S2-nya di Uniska. Jadi agar itu ilmu kalau semakin dibagikan kan akan semakin bermanfaat dan kita juga akan semakin terasa gitu. Kita nggak lupa, terus bagi kitanya nih kita nggak lupa, terus kemudian bagi yang teman-teman lain semoga bermanfaat. Kira-kira seperti itu. ada manfaatnya lah ya. Iya. Ada manfaat. Itu satu itu, terus yang keduanya tentunya ditambahkan oleh Saudara Ugi. Yang kedua tentu saja Kayak cerdas cermat ya. Jangan itu ada cerdas cermat. nyambungin nih. Oke, gimana Bang Sugi? Tadi kan manfaatnya bukan hanya dari peserta yang hadir, tapi manfaatnya juga bagi kita penyelenggara. Minimal kita dapat nilai A. Ais. Tolong ya Bu. Tolong ya Bu. Please, mohon. Penjilat. Gue ini oke deh. Kalau itu dari hati itu masalahnya. Itu jujur ya. Masalah nilai jujur. Jujur kalau itu. Oke. Nah, isinya apa sih BIMTEK tadi ini? Silakan, Ugi. Ayo, Bang Ugi, Oh ya, apa isinya? sebenarnya sih BIMTEK-nya karena kita background-nya masing-masing punya keahlian tertentu ya. Nah itu coba kita simulasikan dalam bentuk tema yang lebih terbatas, yaitu komunikasi massa. Seperti tadi kita bahas tentang hoax ya, bagaimana cara mengidentifikasi berita hoax, cara agar kita terhindar dari berita hoax itu disampaikan oleh Bang Ricci yang memang latar belakang di radio juga, jadi lebih lebih bisa mengedukasi lah. Iya. Kemudian juga tadi kita latihan juga tadi BIMTEK tentang editing sama video editing juga, yang mana emang salah satu skill yang menurut saya wajib harus dipunyai, terutama untuk generasi Z yang mengaku kreatif, itu wajib dimiliki. Kreatif nggak bisa ngedit apa? Benar itu. Iya kan? Singkatnya. Mungkin tambahan nih. Gimana Bang Amar? Apanya nih kira-kira? Apa tadi kira-kira yang dibagiin sama teman-teman peserta tadi? Yang jelas kan kita tadi diskusi tentang hoax, kemudian terutama tadi yang super banget sih dari Mas Sugi, dari Mas Sugi. Gimana caranya ngedit yang paling simple dan mobile bisa di mana aja itu? Pakai aplikasi. Wah, itu keren itu. Dimanapun kita berada, kapanpun kita bisa ngedit ya. Iya, kita bisa jadi konten kreator tuh. Dan itu aplikasi. Tepuk tangan dong. Keren banget itu. Nah, berarti artinya gini, nggak hanya sekedar teori dong tadi yang dikasih. Iya. Jadi teman-teman ini juga mempraktekkan langsung gitu kan ya. Tujuannya apa sih? Ngapain sih bikin acara begini selain tadi nyari nilai, Bu? Nyari nilai. Kebetulan nilai plus dari kegiatan tadi itu adalah karena kita ini selain dari akademisi juga sebagai praktisi. Ya, betul. Artinya secara teori dan praktek itu combine satu paket yang kesatuan. Nggak hanya sekedar teori ya. Iya. Udah dipraktekin. Udah praktekin, kita udah pernah praktekin, udah pernah nyoba segala macam. Ugi udah jadi content creator gitu ya. Saya juga pernah menjadi satgas. Oh, bukan satgas ya. Maksudnya Covid. Iya. Ya gitu. Artinya kita memberikan sharing ilmu, referensi, knowledge gitu, kayak gitu. Dan tujuannya jelas bahwa kita mencoba untuk di era saat ini kan era informatika yang terbuka ini, apalagi di Tanah Bumbu, saat ini hampir dari kalau kita katakan 1 sampai 10 orang itu 9 diantaranya pasti menggunakan medsos gitu. 10 satu di antara 1 sampai 10, 12-nya itu pakai medsos. Jadi artinya kan hal-hal seperti ini mungkin bagi sebagian orang ada yang beranggapan bahwa tentang hoax udahlah gitu ya. Tapi bagi kami hoax itu sebaiknya memang harus kita mempunyai sebagai, karena akademisi dan praktisi tadi kita punya seolah seperti ada keinginan juga untuk berbagi bahwa hoax itu kewajiban moral lah. Ya, kewajiban moral gitu ya, tepatnya itu. Tanggung jawab sosialnya kita untuk memberikan sharing knowledge tadi gitu. Dan
kontennya menurut kita adalah konten awal ya, konten dasar, dan itu dalam satu paket. Jadi ada produksinya, ada promosinya, ada juga tadi kan selain dari jadi content creator ada personal branding. Terus kemudian bagaimana mensikapi. Jadi secara skema sebenarnya konten yang kita bicarakan tadi, kita obrolin itu satu paket. Membuat kontennya, terus kemudian mempromosikannya melalui personal branding kah atau organisasi branding gitu ya. Terus bagaimana mensikapi si medsos ini gitu. Kira-kira seperti itu. Akhirnya satu paket. Jadi benar-benar paket lengkap yang dikasih Paket hari lengkap. ini meskipun di level dasar ya. Tapi paling tidak setelah ikut BIMTEK tadi udah mulai bisa jadi konten kreator dong. Seharusnya Udah bisa. Harusnya ya. udah bisa dong. Ngeri sekali ya. BIMTEK 1 hari udah bisa jadi konten kreator ya kan. Setengah jam aja. Apa aja tadi materinya tuh? Materinya apa aja tadi, Gi? Ada berapa materi tadi yang materi dikasih? kita 3 ya. Ada 3 materi ya. Apa Pertama aja tadi materi? kita bagaimana cara mengidentifikasi sama ketika kita mendengar berita hoax itu apa yang kita lakukan. Oke. Terus hoax itu apa sih? Apa kita terima telan bulat-bulat? Betul, gitu telan kan? bulat-bulat. Kita saring. Itu kita perlu tahu juga. Oke. Memang sih pada yang paling low level ya atau level paling bawah berita hoax itu ya nggak menyebarkan. Tapi kan kita nggak bisa. Kita harus ibaratnya tuh udah counter attack nih. Oke. Iya, jangan sampai kalau kita Diam tahu aja gitu. jangan diam aja. Kita juga harus proaktif. Kenapa? Karena sampai kapanpun dengan era informasi seperti sekarang, hoax pasti akan selalu Harus ada. Tinggal packagingnya seperti apa. Benar. Nah, itu dia. Bentuk yang berbeda-beda. Bentuknya berbeda-beda. Yang kedua, Jadi hoax. Terus kemudian apa lagi materinya? social branding. Social branding. Social branding. Oke. Dan Sama editing tadi ya. editing Cara dasar edit. lah. Oke. Nah, jadi udah paket yang dikasih tadi ke pesertanya gitu ya. Ini menurut pengakuan mereka. Ini menurut pengakuan mereka. Gitu, Harus dikonfrontasi ya. Harus kita konfrontir dulu nih dengan peserta, ya kan? Saya mau nanya dulu peserta pertama nih. Iya. Apa tadi yang dia dapat? salah. Oh, ini generasi Z, Pak. Ini generasi Z plus. Z plus dia. Kata dia. Oke, nah ini kebetulan sekarang sudah ada juga bareng nama kita peserta-peserta yang konon katanya tadi ikut juga di sana gitu kan. Nah kita pengen tahu bener gak sih pesennya itu nyampe ke mereka dan ada manfaatnya gak sih buat mereka gitu kan. Jangan-jangan bilang, kalau begituan mah banyak di internet gitu kan. Daripada kata aja aku ikut gitu kan. Nah kita kan nggak tahu nih, kita nanya kejujuran hati pesertanya ini kan. Jadi jangan ada dusta di antara kita ya. Tapi tolong dipikirkan sebelum menjawab karena ini menyangkut nilai mereka. Awas lo ya. Tolong. Jadi tadi tuh saya dengar juga apa pesertanya banyak banget. Pesertanya banyak sampai membludak-bludak. Ya, di luar ekspektasi. Bahkan ada yang di luar lagi yang masih masuk karantina karena dia nggak bisa ikut. Iya. Kan. PCR-nya belum lolos tadi. Tadi bahkan ada Luar biasa sekali security-nya. Bohong ya. Aku mau nanya dulu sama Mbak Oda. Saya pikir Allah Akbar gitu kan. Ayo. Mbak Oda, Ya, tadi yang didengar apa di sana? banyak. Banyak ya? Banyak. Banyak. Apa aja? Bermanfaat nggak kira-kira? Iya, bermanfaat lah. Kira-kira bermanfaat? Iya. Lumayan lah ya, daripada saya. Sedih apa gitu ya. Apa manfaat yang Mbak Oda dapetin kira-kira? Dari tadi materi yang dikasih? Terutama kita juga di situ tadi diajarkan cara mencerna berita dengan benar gitu kan. Karena kita juga biasanya kalau ngeliat berita tuh selalu dari judulnya kan pasti. Dan dari judul itu juga bisa apa? Bisa menyesatkan. Iya, bisa menyesatkan kita gitu kan. Jadi tadi di situ diajarin berita itu dicerna benar-benar gitu. Karena kita nggak tahu itu hoax apa itu benar gitu. Kayak gitu. Oke. Cakep. Jadi cakep sih memang. Cakep. Cakep. Cakep siapa? Apaan lo ya? Maksud lo? Komentarnya cakep. Komentarnya cakep. Cakep bisa lah. Jadi
kita di situ tadi diberitahukan, diajarkan supaya kita bisa memfilter ya. Iya. Jangan telan bulat-bulat aja berita-berita hoax itu kan. Artinya tadi kita diajarin kita supaya tahu mana yang hoax, mana yang enggak gitu. Mana berita benar, mana yang enggak. Dapat tuh ya tadi ya. Iya. Dan itu masuk bisa ditangkap sama teman-teman cara mereka menjelaskan. Saya agak khawatir kalau lihat dari muka-mukanya nih. Hoax semua ya. Enggak meyakinkan. Hoax. Tapi benar ya? Nggak ada Iya. nggak ada satupun muka konten kreator. Iya. Literally. Jaksel banget dah. Komentar teman-teman bukan hoax kan? Jangan sampai komentar kalian masuk dalam hoax. Kategori hoax. Bahaya. Bahaya. Hati-hati. Nih. Oke, sekarang Bang Iqbal. Ya, saya. Bang, apa yang didapat tadi di sana, Bang? Yang paling saya cerna itu tentang edit foto, Bang. Edit foto. Ternyata Saya sangat senang dengan edit foto. Dan tadi begitu lihat edit, apa yang langsung dipikiran? Wah, keren. Semua edit negara nih. Gitu. Langsung mau Langsung negara ini mau diedit. Saya gitu kan bahaya bener. Bahaya, gitu. bahaya. Ternyata ngedit itu nggak susah. Gitu. Semudah itu ternyata tadi ya, gitu ya. Terus kira-kira setelah dapat tadi bisa nggak kayak gitu? Nggak juga. Tetap enggak. Minimal tahu udah kan caranya kan. Berarti adalah manfaatnya lah ya. Biar sedikit dan tidak apa ini. Banyak. Ngomong takut nanti nyinggung perasaan. Banyak lah pasti lah. Oke. Kemudian saya ke Mbak Widya. Mbak Widya. Pada batuk nih. Mbak Widya. 4 batuk juga kita. Iya. Mbak Widya, apa yang paling Mbak tangkap tadi pada saat pelaksanaan BIMTEK? lebih ke konten kreator sih Pak ya. Untuk kreator ya. Jadi bisa belajar, mungkin bisa terjun langsung. Jadi subjek. Kalau bisa. Berarti terinspirasi lah ya tadi. Inspirasi, Pak. Wah, luar biasa. Empat sekawan telah menjadi inspirasi baru. Lumayan. Luar biasa, lumayan. Lumayan. Jadi kira-kira setelah ngeliat itu ada minat nggak Mbak Widya buat jadi konten Sangat kreator? ada minat. Sangat ada Yes. minat ya. Apa yang bikin tertarik? Cuan. Cuan. Cuan pasti. Ya kan, nggak munafik dong. Selebihnya apa Mbak yang nilai tambah yang tadi dijanjikan kayak waktu kampanye itu? Mungkin lebih mengasah kemampuan Pak. Skill Mengasah yang kemampuan, dimiliki. ya. Mungkin yang belum ada kemampuan atau mempunyai skill bisa diasah. Mungkin ini jalan atau yang menjembatani untuk mendapatkan pundi-pundi rezeki. Ini berarti asli dengerin. Iya kan, ini asli dengerin. Sekarang Pak Usman USB. Kita ada di Usman. Yang mana dulu nih? Yang mana dulu? Usman USB. USB dulu. Yang USB dulu. Yang ini nanti. Gimana Bang? Apa tadi yang menurut Bang Usman tuh paling menarik di acara tadi itu? Tempatnya kah, makanannya kah? Gitu aja nggak apa-apa. Pertama ini kan saya juga baru pertama kali begini, Oh, iya. BIMTEK ini, dan terkesan dan yang pasti lebih ya hampir sama dengan teman-teman yang masih di pengeditan, agak tertarik di situ Pak. Edit ya. Ya. Wah, akan lahir editor-editor baru kita. Amin. Biasa. Dan itu duitnya gede loh kalau jadi editor. Betul. Benar. Ya, begitu kita mahir itu dicari orang. Kita dicari orang. Apalagi kalau bawa kamera bos kan pasti dicari. Bawa kamera, bawa dompet, Bawa dompet bos Cari. pasti dicari. Nah, sekarang Pak Usman yang udah nggak pakai USB. Pak Usman, kalau bicara masa tadi yang menarik, banyak lah udah yang menarik ya. Konsep yang diadakan tadi gimana menurut sampean? Biasanya tuh orang seminar dengan ruang seminar dengan duduk yang rapi, duduk yang manis, berjejer gitu kan. Ada perbedaan nggak? Ini tadi BIMTEK tadi suasananya dengan BIMTEK atau seminar-seminar yang lain?
sebenarnya kalau saya bandingin dengan pengalaman saya ikut seminar-seminar ataupun apa namanya mungkin bahasanya di sini BIMTEK Ya. kalau saya sendiri jauh lebih apa namanya beda gitu. Artinya biasanya kalau kita ikut seminar misalnya ada ruangan tertentu yang tertutup gitu. Apa namanya kita nggak bisa bebas Kayak di kelas gitu ya. kayak di kelas kayak kita nih tertekan banget fokus ke Situ aja. Oh iya. Kayak mau ujian gitu ya. Iya kayak ujian. Kalau yang BIMTEK sekarang ini jujur dalam hati ya. Iya. Wah kita bisa ngopi nih, kita bisa minum es nih, kita bisa sambil ngobrol-ngobrol atau enggak. Bisa foto-foto lagi ya. Foto, komunikasi dengan teman-teman yang lain. Oh menurut pendapat kalian gimana gitu kan. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa kita dapat di sini bahwasanya seminar-seminar yang lain dengan BIMTEK yang sekarang ini yang baru saya tahu ternyata seminar bisa juga seperti ini. Santai. Jadi Santai jadi ilmu mantap. empat sekawan ini wah super sekali konsepnya. Julukannya Pak Sekawan. Pas kawan nih. Sekali. Jadi ini benar-benar pengalaman baru ya. Pengalaman baru. Dan ini membuat kita lebih enak mengikutinya ya, lebih santai ya. Lebih santai, lebih cepat menyerap gitu. Karena dengan santai kita bisa menikmati ilmu apa yang bisa kita dengar. Wah. Oke. Nah, kemudian Mbak Yana. Iya. Sekembar nih, sekembar. Kembar kah? Kembar ya. Yana dan Yani. Yani. Yanu di mana? Yono lah. Yono. Mbak Yana. Kebayang nggak setelah ngikutin ini kira-kira apa yang Mbak Yana mau ikutin? Apa yang mau Mbak Yana langsung praktekin? Atau mungkin ya udah sekedar tambahin ilmu aja gitu? Gimana? Ya itu sih kata dia. Ya begitu deh. Biarkan saya dan Tuhan yang tahu. Kepo deh katanya. Kepo aja sih. Ya iyalah Kang Os. Gimana Mbak? Terinspirasi nggak kira-kira? Iya, terinspirasi. Terinspirasi ya. Ada nggak niatan mau kemudian bikin konten gitu kan? Atau mau jadi narasumber seminar? Gitu. Pada terinspirasi, oh saya jadi narasumber seminar. Iya. Atau terbiasa jadi itu bikin warung juga ya udah. Gimana Mbak Yana? Jangan malu-malu lah. Jadi gimana? Ini bedanya channel Ganam. Iya. Boleh kok ngomong bebas kok Mbak. Iya. Awalnya saya coba-coba. Ternyata enak ya. Sebut saja nama saya Mawar. Paling nggak terinspirasi lah ya. Iya. Ada hal yang tadinya mungkin kita nggak tahu, kita jadi tahu lah. Betul. Kira-kira gitu ya Mbak ya. Oke. Mbak Yana cukup ini karismatik. Iya. Irit Pak. Irit bicara. Irit, kemudian good looking. Oh, good Iya. looking. Oh. Iva. Pakai V. Iva pakai V. Maybe. Iva. Mbak Iva. Apa kabar? Fine. Fine. Fine, thank you. Generasi Z banget. Baru ikut BIMTEK langsung bisa bahasa Inggris. Luar Saya nggak biasa. gitu waktu. Enggak, saya kursus. Hah? Oh kursus. Ya elah, dipatahin dong. Jangan dipatahin dong. Saya kan bisa operasi jantung sama saya. Oke, Mbak Iva. Sebagai seorang mahasiswi, Oh, saya kira saya orang istri. Wih, kode keras. sebagai seorang istri yang mahasiswi. Lengkap. Enggak ya, belum ya. Sudah menikah belum? Belum. Belum? Iya. Oh, tunggu apa lagi hari ini belum? Iya. Itu belakangmu USB itu. Habis BIMTEK nikah. Harus itu baru keren tuh. Saya nggak tahu dapat inspirasi dari mana. Ada materi nggak tadi? Nggak ada pada Nggak ada. materi. Ada materinya di kanan ya. Mungkin nanti BIM teknika Pak. BIMTEK Oh, nih. mungkin kita bikin BIM teknika kali ya. BIMTEK cara bikin anak. Di kontennya nih. Iya, project. Oh, bikin anak. Salah ngomong sih. Iya, bikin adek. Gimana Pak? Ada. Apa tadi yang paling berkesan
Dan yang menurut IPA sendiri ini bisa aku ambil banget nih, bermanfaat banget nih buat aku nih. Kalau enggak ya ngomong aja jujur, kalau emang ada manfaatnya nggak apa-apa. Paling kita edit. Maksa ya. Paling nggak masuk ya. Silakan. Ya mungkin ya orang-orang itu membuat suatu persiapan kegiatan dengan tidak ada manfaatnya. Pasti ada manfaat. Pasti dong. Oh iya. Walaupun di segi sisi-sisinya itu ada negatifnya, kita harus mengambil yang positifnya sendiri. Ya kan? Luar biasa bijaksana sekarang. Bijaksana bijak sini nih. Jadi apa negatifnya? Negatifnya apa nih? Gak ada negatifnya lah ya. Ya. Kalau negatifnya buang aja dulu. Boleh, boleh. Wes. Nanti bawa ke rumah. Tapi ada yang teman-teman mungkin nggak tahu bahwa ternyata mereka ini mempersiapkan ini aja dalam waktu kurang dari 2 kali 24 jam loh. Bisa bikin acara kayak gitu. Boleh dong tepuk tangan buat gue. Itu beneran ya? Di bawah 2 kali 24 jam, di bawah 2 hari kita persiapan, perencanaan dan persiapan. Gitu. Itulah bedanya, makanya harus belajar cerdas, nanti kelas 2 insya Allah cerdas kayak kamu. Asik! Doain semua. Enggak, karena itu sebenarnya kenapa mereka bisa persiapannya bisa cepat dan kemudian bisa terlaksana seperti itu jawabannya sebenarnya gimana Bang Amal? Saya Sebenarnya di luar 4 kita ini kan ada banyak lah yang bantu. Banyak yang bantu. Ada banyak lah orang di belakang layar bantu kita. Sehingga terlaksananya acara ini dengan baik gitu, dengan lancar, alhamdulillah tadi. Persiapannya gimana Bang? Persiapan kita diskusi aja di WA. Diskusi di WA tuh. Diskusi di WA. Berarti hebat ya? Iya, nggak pernah ketemu, nggak pernah lagi. Baru ini. Banyak ahli nih. Ahli apa? Ahli dalam berkomunikasi. Bukan. Kalau ahli sih enggak ya, expert ya kami. Oh iya. Sih, sombong. Ahli sih enggak, expert sih enggak. Kami sih enggak sombong, kami angkuh. Kami enggak ahli, kami master. Jadi Ya kembali lagi nih. jago aja dikit. gitu orang kalau nggak sombong itu sekarang agak susah. Iya. Selama sombong itu bukan hoax nggak apa-apa. Iya. Karena kan nggak masuk di materi kan. Nah, cara saya mau tanya lagi nih sama teman-teman nih semuanya. Sebenarnya kepengen nggak sih sering-sering ada kegiatan kayak gini? Ada manfaatnya nggak sih sebenarnya buat kita-kitanya? Apa sih manfaatnya? Kalau lihat dari orang-orang kan, silakan dijawab secara bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, perwakilan dari LBB. LBB ini singkatan dari Laskar Banua Borneo. Laskar Banua Borneo. Dan juga ada teman-teman dari LMB. Laskar Milenial. Laskar Milenial Borneo. Oke. Ada juga dari UNU. Tepuk tangan dulu dong untuk UNU. Tepuk tangan lagi untuk LBB. Dan tepuk tangan lagi untuk LMB. Nah, ini tadi sebagian kecil tadi yang ikut di acara ini. Acara BIMTEK tadi ya Bang ya, sebagian kecil dari mereka, dan kalau kita lihat tadi sih rata-rata memang mereka senang ikutin kegiatan ini gitu ya, senang. Saya nggak tahu terpaksa atau tidak gitu kan. Apa karena ada saluran transfer ke rekening masing-masing gitu ya. Tapi kalau lihat dari sini sih kayaknya dia puas gitu kan. Kalau yang nggak puas, kalau dia cari kepuasan di tempat lain. Nah, oke, pertanyaan terakhir dari saya buat teman-teman peserta gitu ya. Kira-kira kalau misalkan nanti pas kawan ini mau bikin kegiatan apa yang harus mereka bikin? Kalau dari saya sendiri ataupun dari mewakili dari teman-teman LMB, Laskar Milenial Borneo, yang pertama itu kan kita sekarang udah diberikan materi nih tentang berita hoax, tentang branding, editing, atau lain sebagainya. Jadi sekarang untuk kedepannya, maka planning kita kedepannya itu apa?
yaitu prakteknya. Artinya mengadakan pelatihan untuk teman-teman yang berminat untuk kedepannya bagaimana seperti itu. Karena tidak mungkin kita hanya sekedar mendengar materi, begitu kan? Ya. Dan kita juga punya keinginan bahwasanya kita juga pengen seperti orang-orang yang sukses, juga pengen bisa prakteknya, pengen bisa dapat cuannya. Gitu ya. Saya juga tapi mau. untuk cuan itu kan nomor sekian. Ya. Nomor sekian. Nomor 1. Nomor sekian, tapi tangannya gini ya. Karena gini kan, ilmunya nomor 1. Ilmunya nomor 1. Cuannya nomor 0. Iya. Kan? Begitu ya? Iya, begitu aja sih. Oke, lebih ke prakteknya saja. Karena teori sudah kita dapat, tinggal prakteknya. Oh ya. Terima kasih. Kemudian Bang Iqbal, yang mana Bang Iqbal? Iqbal coba lihat ke kamera. Andai kata di depan sampai ada orang tua sampai apa yang nggak bisa. Nanti ada Bang Iqbal sebagai mahasiswa terinspirasi nggak untuk bikin kayak gini lagi? Kan pasti juga di kampus juga ada dong tugas-tugas kayak begini kan? Saya sangat terinspirasi. Saya sangat senang kalau bisa ini dilanjutkan lagi nanti. Bukan kita, pertanyaan sampean. Kalau kita udah, nah, Bang Iqbal terinspirasi nggak mau bikin acara kayak gini? Kan pasti ada tugas-tugas di kampus kan? Bikin kayak gini nggak kira-kira? Ada nggak kepikiran? Wah, ada ide baru nih. Bikin seminar biasa mah udah biasa gitu kan? Gimana? Ada? Ada. Ada ya? Nanti pas Oke, kita tunggu ya nanti Bang Iqbal jadi mau bikin acara. Narasumbernya jangan lupa ya. Kejebak. Karena itu pertanyaan pentingan. Kejebak kalau sampai nggak bikin berarti kebohongan publik. Nggak deh, kita udah. Sama tahu nanti bisa ngadakan seminar di kantin gitu kan. Ide bagus. Promosi. Oke. Sambil makan ya. Sambil makan ya. Oke, Bang Amar. Umpan sudah dimakan. Wih. Ya kan? Apa itu? Hasil tinggal menunggu. Ya. Kira-kira ada kelanjutannya nggak Bang Mas setelah ini? Apa aja karena tugas sekolah kuliah aja ngadain ini, atau memang kemudian justru tercetus lagi lah? Enaknya kayak gini ada manfaatnya buat orang. Gimana Bang? Ya, kalau saya sih tergantung 4 sekawan ya. Ini kesepakatan 4 sekawan. Tapi siapa tahu kan nanti kapan-kapan kita mengadakannya di Kota Baru gitu. Karena kebetulan saya dari Kota Baru kan kesini nyebrang. Nanti siapa tahu Kita kawan-kawan invasi ya, kan? dan pesertanya juga datang nanti ke Kota Baru. Kita diundang, jangan bikin masalah ferry, kita udah siapin skoci. Ini pindah tempat doang ya. Peserta sama. Absennya pakai yang tadi aja. Oke, Bang Lugi, gimana Bang? Ini jalannya sudah ditebar nih, kan udah pada masuk di jalan. Mau didiemin aja atau gimana? Kalau kita sih, kalau saya pribadi sih apresiasi ya kepada setiap peserta yang udah hadir pada hari ini, bahkan sampai mengikuti pos kegiatannya ya. Setelah kita BIMTEK masih ikut hadir, artinya animo dari mereka juga bagus. Kemudian saya lihat tadi dari materi 1 sampai akhir itu mereka semua tuh apa ya? Serius ya? Serius mengikutin, benar. Serius mengikutin. Dan juga karena memang materi yang kita sampaikan ini relate banget. Wah, benar. Betul, dengan pas banget dengan kebutuhan generasi Z kita saat ini. Jadi mau nggak mau yang kita omongin tadi itu, yang kita beri itu benar-benar apa ya, keseharian mereka sebenarnya. Keseharian mereka. Jadi misalnya pun di luar tugas kuliah ini, kita misalnya ada stakeholder mau ngajak kita, kita bikin forum content creator atau kita bikin BIMTEK secara maraton misal tiap sekolah, kita siap. Siap di Iya. Kita speaker aja. Iya, kita speaker aja. Kalau masalah kompor-mengompori, mungkin ilmu komunikasi kan salah satu pasti kepake. Nah, makanya itu. Om Reci gimana Om? Sebagai praktisi juga, ya kan? Sebagai akademisi juga ya. Baik, saat ini kan eranya adalah keterbukaan informasi dan sudah saatnya
tidak lagi untuk mendominasi tapi berkolaborasi. Artinya bukan hanya dari kita saja nanti inputnya, tapi juga dari teman-teman yang lain juga. Jika ada ide dan gagasan-gagasan baru, itu bisa menjadi bahan diskusi kita tentang apa yang akan kita lakukan dan kita eksekusi nantinya gitu. Tentunya dengan garis bawahnya memberikan manfaat bagi kitanya tentunya dan bagi orang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi saatnya memang kita berkolaborasi ya. Siapa tahu kan yang karena sharing knowledge kan bisa dari mana aja, dari yang muda ke yang tua, dari tua ke yang muda, dari yang tua ke yang tua, tua yang ke tua, gitu. Ada itu. Kira-kira sih itu. Jadi teman-teman silakan juga kita buka pintu selebar-lebarnya untuk kita berkolaborasi. Jadi tidak didominasi lagi. Merdeka. Merdeka. Baik. Genalis, tadi kita udah dengar semua pembicaraan segala macam. Hari ini teman-teman dari Pasca Sarjana Uniska jurusan komunikasi tadi sudah bikin acara, kemudian juga dihadiri oleh peserta dari teman-teman Tanah Bumbu. Ada dari tadi kita lihat ada mulai dari pelajar, ada mahasiswa, ada orang awam, ada PNS, bahkan ada dokter juga yang tadi hadir ya. Tadi animonya tuh lumayan cukup tinggi dan saya yakin pasti sekecil apapun pasti akan ada manfaatnya. Dan yang terpenting sekarang adalah bahwa saatnya kita menentukan di dalam sosmed ini kita mau menjadi orang yang hanya penikmat atau kita mau menjadi orang yang mendapatkan keuntungan dari sosmed. Pilihannya tentu ada di tangan kalian semua. Tidak sulit lagi sekarang mencari uang, mencari keuntungan dan lain sebagainya, asal kita mau kreatif, kita mau sabar, gitu kan, dan tentunya kerja keras. Nggak ada yang didapatin dengan cara mudah. Semua harus melalui proses, dan proses itu kadang-kadang menyakitkan dan membosankan. Tapi kita lihat bahwa hari ini kita sudah lihat banyak orang-orang kaya baru di Indonesia yang bisa kaya hanya karena dia muncul di sosmed. Jadi pesan saya, quote saya hari ini, stop kita jadi penikmat. Yuk kita beralih menjadi orang-orang yang membuat konten dan memanfaatkan sosmed itu untuk kepentingan kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya Bang Ganal dan jangan kemana-mana, tetap di channel Ganal. Go! Channel Ganal. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan juga notifikasinya.